Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah yang menggenggam langit dan bumi, dan dia pula yang mencurahkan rezeki kepada hamba-hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan yang mulia ini, karena masih diberikan umur dan hati yang tergerak untuk mencari ilmu dan kebaikan. Tidak semua orang diberi kenikmatan seperti ini. Maka, mari kita jaga rasa syukur ini dalam hati dan amal perbuatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia agung pilihan Allah yang kehidupannya penuh dengan keberkahan. Beliau mengajarkan bahwa hakikat kekayaan bukan hanya soal banyaknya harta, tapi tentang hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan ini, banyak dari kita yang merasa lelah, sempit, bingung, bahkan terhimpit oleh urusan dunia. Ada yang rezekinya seret, usahanya sepi, pekerjaannya tak kunjung datang, atau hutangnya terus menumpuk. Namun, ingatlah satu hal. Allah tidak pernah menutup pintunya bagi hamba yang bersungguh-sungguh meminta. Pada kesempatan penuh keberkahan ini, izinkan saya menyampaikan kepada Anda semua satu amalan luar biasa. Satu amalan yang ringan di lisan, tetapi berat di timbangan. Satu amalan yang terlihat sederhana, tetapi memiliki kekuatan ruhani yang sangat besar, yang bisa menggetarkan langit dan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Amalan ini tidak membutuhkan biaya, tidak perlu alat khusus, tidak juga memerlukan waktu yang lama. Cukup dengan lisan yang dibasahi zikir, hati yang penuh, yakin, dan niat yang tulus kepada Allah, maka insya Allah keajaiban akan langsung turun bukan besok, tapi detik ini juga. Inilah dia, amalan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali pada waktu-waktu yang diberkahi. Amalan ini telah menjadi rahasia para wali, diamalkan oleh para ulama, dan disaksikan keajaibannya oleh banyak hamba Allah yang berserah diri sepenuh hati. Maka mari kita buka hati, mari kita dengarkan dengan penuh perhatian, karena barangkali inilah jawaban dari doa-doa kita selama ini. Inilah jalan menuju kekayaan yang berlimpah tanpa henti dengan izin Allah yang Maha Kaya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, seringkali kita memaknai rezeki hanya sebatas harta dan materi. Kita melihat rezeki hanya dari banyaknya uang, rumah yang megah, kendaraan mewah, atau keberhasilan duniawi yang tampak di mata manusia. Padahal, rezeki dari Allah jauh lebih luas dari itu. Bahkan, bisa jadi nikmat terbesar yang kita miliki justru tidak kita sadari. Allah menegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 58, sesungguhnya Allah, dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ayat ini bukan sekadar bacaan, tapi sebuah janji yang pasti. Allah tidak pernah alpa dalam memberikan rezeki kepada ciptaannya. Dari semut kecil yang tersembunyi di dalam tanah, hingga burung-burung yang terbang bebas di langit, semua mendapatkan jatah rezekinya masing-masing. Maka mengapa kita, manusia yang dimuliakan Allah, harus ragu akan pemberiannya? Rezeki itu bukan hanya sesuatu yang terlihat, bisa jadi bentuknya ketenangan hati, kesehatan tubuh, keluarga yang harmonis, atau bahkan doa yang terus mengalir dari orang lain untuk kita. Semua itu adalah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa diukur oleh angka dunia. Namun, tentu kita juga tidak menafikan bahwa manusia butuh rezeki dalam bentuk materi. Kita butuh uang untuk makan, untuk membiayai pendidikan anak, untuk hidup layak. Tapi yang harus kita yakini bahwa rezeki dunia tidak datang karena usaha semata, melainkan karena izin dan kasih sayang Allah.
Dan inilah yang harus menjadi titik tolak cara pandang kita terhadap usaha dan doa. Seringkali kita merasa telah bekerja keras, banting tulang siang malam, tapi hasilnya tidak sebanding. Justru yang tampak berhasil adalah mereka yang tidak takut bermaksiat. Disinilah kita harus kembali menguatkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur. Allah menunda karena tahu kapan waktu yang tepat. Allah menahan karena ingin kita lebih dekat. Dan salah satu cara untuk menarik pertolongan Allah adalah dengan mengamalkan ayat-ayatnya. Salah satunya adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang memurnikan tauhid. Ketika kita membacanya dengan penuh keikhlasan, sebenarnya kita sedang mengikrarkan bahwa hanya Allah yang layak disembah, hanya Allah yang menjadi tempat bergantung, dan hanya Allah yang kuasa memberikan segala kebutuhan kita. Dengan membaca surat Al-Ikhlas, kita menghidupkan kembali kesadaran tauhid dalam hati, dan itulah kunci pembuka segala pintu rezeki. Banyak ulama menyebut bahwa zikir dan amalan yang dilakukan dengan penuh tauhid akan membuka rezeki dari arah yang tidak kita perkirakan. Surat Al-Ikhlas dengan segala kandungan tauhidnya menjadi magnet langit yang menarik keberkahan turun ke bumi. Maka jangan heran bila orang yang mengamalkan surat ini secara rutin dengan keyakinan dan keikhlasan akan melihat perubahan dalam hidupnya, dalam cara Allah mencukupinya. Maka mari kita renungkan, mungkin bukan kurangnya usaha yang membuat rezeki kita sempit, tapi kurangnya tauhid dalam hati, kurangnya keyakinan kepada Allah sebagai Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Sudah saatnya kita membangun kembali hubungan batin dengan Allah melalui kalimatnya, dan surat Al-Ikhlas adalah salah satu pintu paling kuat menuju keberkahan yang berlimpah. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara 114 surat dalam Al-Quran, terdapat satu surat pendek yang begitu luar biasa nilainya, yaitu surat Al-Ikhlas. Walaupun hanya terdiri dari 4 ayat, namun kandungan dan keutamaannya sangat agung, sehingga Rasulullah memberikan perhatian khusus terhadapnya. Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan, satu surat pendek ini senilai dengan sepertiga Al-Quran. Artinya, membaca surat Al-Ikhlas satu kali dengan penuh penghayatan, sama dengan membaca sepertiga isi kandungan Al-Quran yang terdiri dari akidah, syariat, dan kisah-kisah umat terdahulu. Dan surat Al-Ikhlas mencakup inti akidah, yaitu tauhid murni kepada Allah. Surat ini menegaskan 4 prinsip dasar dalam mengenal Allah. Dia Esa, Dia tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka siapapun yang membaca dan merenungi maknanya akan mendapatkan kekuatan ruhani yang luar biasa. Tauhid yang lurus akan meluruskan hidup, dan hidup yang lurus akan menarik keberkahan dari langit. Di zaman sekarang, di tengah kesibukan dan dunia yang sering menjerumuskan kita pada kesyirikan modern, terlalu bergantung pada makhluk, terlalu takut pada manusia, terlalu percaya pada kekuatan materi, surat Al-Ikhlas hadir sebagai penyegar tauhid, penyembuh hati, dan penopang jiwa agar kembali bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak heran jika Rasulullah sangat mencintai surat ini. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadits, ada seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat sholatnya. Ketika ditanya alasannya, ia berkata, "Karena surat ini menggambarkan sifat Ar-Rahman dan aku mencintainya." Maka Nabi menjawab, "Kecintaanmu pada surat itu akan memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu besar keistimewaan dan kekuatan spiritual dalam surat ini hingga bisa menjadi wasilah untuk masuk surga. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa surat Al-Ikhlas adalah surat yang mengandung energi langit, yang mampu mengubah nasib seseorang baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Bila seseorang membacanya dengan keikhlasan hati,
keyakinan penuh, dan ketundukan ruhani, maka bukan hanya ketenangan yang akan ia peroleh, tapi keajaiban bisa terjadi dalam hidupnya. Hatinya menjadi lapang, pikirannya terang, dan rezekinya dibukakan dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat ini menjadi magnet rahmat Allah dan pintu kekayaan ruhani dan duniawi. Saudaraku, jangan anggap remeh surat ini hanya karena pendek. Justru dalam kependekannya tersimpan kekuatan besar. Surat ini adalah permata di tengah samudera Al-Quran. Maka siapa yang rajin membacanya, mencintainya, dan mengamalkannya dengan sepenuh hati, dia telah memegang kunci menuju kelapangan hidup, keberkahan rezeki, dan kebahagiaan sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang dengarkan baik-baik. Inilah saatnya kita mengamalkan sebuah rahasia besar, sebuah wirid luar biasa yang telah diamalkan para salihin dan ahli hikmah. Amalan ini ringan di lisan, tapi besar di sisi Allah, yakni membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, dengan niat khusus untuk memohon kelapangan rezeki, kekayaan yang halal, dan keberkahan yang tak terputus. Mengapa 41 kali? Karena para ulama dan ahli makrifat menemukan bahwa angka ini memiliki nilai kekuatan ruhani tertentu yang mampu menggugah pintu langit. Ketika dilakukan dengan kesungguhan, keyakinan, dan keikhlasan hati, maka frekuensi spiritualnya meningkat, dan malaikat-malaikat pun turun membawa rahmat serta kabar gembira dari Allah. Kapan waktu terbaiknya? Ada beberapa waktu istimewa untuk mengamalkan bacaan ini. Setelah sholat hajat di malam Jumat, malam yang penuh berkah dan rahmat. Setelah sholat tahajud, saat Allah turun ke langit dunia dan menjawab langsung permohonan hambanya. Di waktu duha, ketika langit sedang terbuka dan rezeki sedang dibagi ke seluruh makhluknya. Bagaimana caranya? Langkah pertama, bersihkan hati dan niat. Niatkan bahwa Anda melakukan amalan ini bukan hanya untuk harta, tetapi agar harta yang didapatkan menjadi berkah, halal, dan membawa kebaikan. Lalu, duduklah dengan tenang dalam keadaan suci, berwudu, menghadap kiblat, dan hadirkan rasa harap sepenuhnya hanya kepada Allah. Kemudian, bacalah surat Al-Ikhlas dengan perlahan dan penuh penghayatan. Jangan terburu-buru. Rasakan setiap lafaznya. Bayangkan Anda sedang menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kaya, dan Maha Pemurah. Bacaan itu bukan sekadar suara, tetapi panggilan jiwa yang mengetuk pintu langit. Bacalah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 41 kali. Setelah selesai, angkat tangan Anda tinggi-tinggi, dan panjatkan doa ini dengan penuh harap. Ya Allah, dengan kemuliaan surat ini, bukakanlah untukku pintu-pintu rezekimu yang luas dan berlimpah dari arah yang tak kusangka. Jadikanlah aku hamba yang Engkau cukupkan, Engkau kayakan, namun tetap taat dan rendah hati. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jangan anggap ini sekadar ritual biasa. Amalan ini telah banyak menjadi jalan keluar dari kemiskinan, membuka pintu usaha, menghidupkan peluang bisnis, melunasi hutang, bahkan membawa seseorang dari gelapnya kesulitan menuju cahaya kelapangan. Syaratnya hanya satu, keyakinan penuh dan ketekunan dalam mengamalkan. Lakukan amalan ini selama 7 malam berturut-turut, atau rutin setiap malam Jumat. Jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil dalam sehari. Sebab Allah Maha tahu kapan waktu terbaik untuk menurunkan rezekinya. Dan ketika waktu itu tiba, keajaiban akan langsung turun. Bukan lewat jalan biasa, tapi dari arah yang tak pernah kita duga. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan remehkan kekuatan sebuah amalan yang dilakukan dengan hati yang yakin. Banyak orang telah membuktikan bahwa membaca surat Al-Ikhlas 41 kali bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi menjadi pembuka jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup. Mereka bukan hanya membaca, tapi mereka menghidupkan amalan ini dengan iman,
harapan, dan cinta kepada Allah. Ada seorang ibu rumah tangga yang sudah lama berjualan, tapi dagangannya selalu sepi. Setelah ia rutin mengamalkan bacaan ini setiap malam Jumat dengan keyakinan penuh dan doa yang tulus, tiba-tiba dagangannya laris manis setiap hari. Ia tak menyangka pelanggan berdatangan dari tempat yang sebelumnya tak pernah kenal. Ada pula seorang pemuda yang sudah bertahun-tahun menganggur, mengirim lamaran ke sana-sini tanpa hasil. Ia mulai mengamalkan surat Al-Ikhlas 41 kali setiap malam setelah sholat tahajud. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia mendapat tawaran pekerjaan yang layak, bahkan dari perusahaan yang sebelumnya tak ia lamar. Ia hanya bisa menangis bahagia. "Ini bukan dari saya, ini pasti dari Allah," katanya. Seorang bapak yang hidupnya terlilit utang juga bercerita. Ia sudah berusaha dan memohon kepada banyak orang, tapi tak juga ada jalan keluar. Lalu ia mendengar tentang amalan ini dan mulai mengamalkannya dengan penuh harap. Tidak lama kemudian, datang seseorang yang menawarkan bantuan tanpa diminta, cukup untuk melunasi seluruh utangnya. Itu bukan kebetulan, itu adalah jawaban langsung dari langit. Mengapa bisa terjadi keajaiban seperti itu? Karena mereka berzikir bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang sepenuhnya yakin kepada Allah. Mereka tidak hanya membaca, tapi menghadap kepada Allah dengan seluruh jiwa mereka. Dan Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kuncinya, saudaraku, prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah meremehkan kekuatan keyakinan. Bahkan sebelum doamu dikabulkan, bila engkau sudah yakin dan ridha dengan ketetapannya, itu sudah menjadi nikmat besar. Allah mencintai hamba yang datang kepadanya dengan yakin dan berserah. Dan perlu diingat, keajaiban tidak selalu harus besar dan mencolok. Kadang keajaiban itu datang dalam bentuk kekuatan menghadapi ujian, hati yang tenang, atau kesempatan kecil yang tiba-tiba membuka pintu besar. Selama kita istiqamah dalam zikir dan yakin pada Allah, maka tidak ada doa yang sia-sia. Saudaraku, amalan ini bukan sulap. Ini adalah cermin dari iman kita. Dan ketika iman kita memantulkan cahaya harapan kepada langit, maka langit pun akan membuka gerbang rahmatnya. Maka teruslah membaca, teruslah berdoa, dan teruslah percaya bahwa pertolongan Allah itu dekat, dan mungkin saja detik ini, pintu rezekimu sedang mengetuk. Saudaraku, ini bukan sekadar pesan motivasi. Ini adalah panggilan dari langit. Bila engkau sedang dalam kesempitan, sedang dalam penantian, sedang dalam kegelisahan tentang rezeki, jangan tunggu waktu yang sempurna. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang juga. Jangan tunda, jangan ragu, jangan menunggu hari esok. Karena Allah tidak menilai berapa panjang doamu, tapi seberapa besar keyakinanmu saat menyebut namanya. Surat Al-Ikhlas, walau pendek, adalah intisari tauhid. Bila engkau memegangnya erat dalam zikir dan keyakinan, maka engkau seperti sedang memegang pintu kekayaan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bila Allah sudah berkehendak. Allah berfirman dalam Quran At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan dongeng, bukan puisi. Ini adalah janji langsung dari Tuhan semesta alam. Maka jika engkau percaya, amalkan hari ini. Tidak perlu tempat khusus, tidak perlu alat apapun. Cukup dengan hatimu yang yakin, lisannya yang tunduk, dan doa yang penuh harap. Bacalah surat Al-Ikhlas 41 kali. Ucapkan dengan tenang, dengan khusyuk. Biarkan setiap lafaznya mengetuk pintu langit. Dan setelah itu, panjatkan doa terbaikmu. Minta rezeki yang halal. Minta jalan keluar dari masalah. Minta kekayaan yang membuatmu makin dekat, bukan makin jauh dari Allah. Jangan tunggu sampai hidupmu benar-benar terdesak baru kau datang padanya. Datanglah hari ini. Datanglah detik ini. Karena saat engkau melangkah kepada Allah,
Dia akan berlari kepadamu. Keajaiban itu bukan nanti, tapi sekarang. Bila kau percaya, ingatlah saudaraku, yang mengabulkan bukan amalanmu, tapi Allah. Tapi amalanmu adalah sinyal kepada langit, bahwa kau sungguh-sungguh, bahwa kau siap menerima apa yang Allah janjikan. Maka kuatkan hatimu, mantapkan niatmu, dan jangan tunda. Mari kita mulai, bersihkan niat, duduk tenang, ucapkan Qul huwallahu ahad sebanyak 41 kali. Lalu berdoalah dengan hati terbuka, dan lihatlah bagaimana Allah akan menjawab dengan caranya yang tak terduga, dengan waktu yang selalu tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.